Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar guys kalian? Sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu aja kantong kalian aman juga. Pada hari ini, admin Roger kembali lagi membawakan sebuah alur cerita untuk kalian nih guys. Udah siap mau nonton? Kalau udah siapin charger HP-nya belum yang HP-nya lowbat? Udah? Udah siapin kuota juga? Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Kalau orang yang nge-like pasti bakal tambah sehat, rezekinya banyak. Pokoknya semua hal-hal baik datang. Udah like dan subscribe? Kalau udah, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Liesel. Liesel ini adalah seorang agen properti yang menjual banyak rumah maupun ruko. Pada pagi itu, Liesel terlihat sudah ditunggu oleh pemilik kosan yang bernama Arnel. Arnel saat itu pun menagih sewa bulanan kepada Liesel. Namun Liesel di sana beralasan bahwa dirinya masih belum gajian, sehingga nanti setelah gajian hari ini dia akan membayar kosannya. Lalu setelah tiba di kantor, Liesel pun langsung disuruh ikut meeting harian di kantornya yang dipimpin langsung oleh manajernya. Dari meeting tersebut terlihat bahwa semua temannya berhasil mencapai target penjualan mereka dan hanya Liesel lah yang gagal mencapai target penjualannya. Manajernya pun memperingatkan Liesel untuk meningkatkan kerjanya lagi, karena apabila dia tidak mencapai targetnya lagi, maka Liesel akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Liesel pun memohon agar diberikan kesempatan dan dia berjanji akan mencapai targetnya dan memperbaiki kinerjanya. Seusai meeting, temannya Liesel yang bernama Dan mendatangi Liesel dan menanyakan kepada Liesel kenapa dirinya tidak mencapai target, dan temannya pun menawarkan untuk membantu Liesel agar mencapai targetnya. Namun Liesel malah gengsi dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun karena dulunya dia adalah sales terbaik dan sudah berpengalaman. Namun Dan mengatakan bahwa itu adalah masa lalu dan sekarang intinya Liesel sudah di ujung tanduk. Sepulang dari pekerjaan, si pemilik kosan terlihat sudah menunggu Liesel untuk menagih hutang. Namun Liesel yang tidak memiliki uang malah masuk ke dalam kosannya secara diam-diam. Keesokan harinya, si ibu manajer pun memperkenalkan seorang pegawai baru yang bernama Susan. Susan ini merupakan mantan seorang sales terbaik dari perusahaan sebelah. Kehadiran Susan tentu mengancam keberadaan Liesel karena Susan adalah cici-cici cantik sehingga dapat lebih banyak customer dan menjadi sales terbaik di bulan pertamanya bekerja. Kinerja Liesel yang tidak mengalami peningkatan membuat dirinya mendapat peringatan kembali dari ibu manajer dan tidak segan-segan akan memecat Liesel. Karena penasaran, diam-diam Liesel pun mengikuti Susan yang sedang closingan dengan customernya, dan betapa mengejutkannya di mana Liesel melihat cara Susan untuk mendapatkan customer, yaitu dengan memberikan service plus kepada customer yang membeli apartemen dengan dirinya. Setelah melakukan closingan, Liesel pun bilang ke Susan bahwa dirinya tahu cara apa yang dilakukan Susan agar mendapat banyak customer. Susan yang rahasia yang sudah diketahui oleh Liesel pun meminta Liesel untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. Hal ini dia lakukan karena dirinya harus membayar biaya berobat anak perempuannya yang sakit. Namun tidak peduli, Liesel langsung pergi meninggalkan Susan. Sepulang dari kerja, Susan pun langsung menjemput anaknya yang dititipkan ke tetangga dekat rumahnya. Saat pulang, tetangganya pun bertanya kenapa muka Susan bersedih. Lalu Susan mengatakan bahwa pekerjaan kotornya sudah diketahui oleh rekan kerjanya dan Susan akan mencari pekerjaan baru lagi. Tak lama kemudian, anaknya Susan pun datang menghampiri mereka dan akhirnya Susan dan anaknya pun kembali pulang. Sementara di tempat lain, Liesel pun menemui Arnel di kamarnya. Liesel pun meminta tolong kepada Arnel untuk membukakan kamarnya yang digembok. Namun Arnel tidak mau membukakan pintu kamarnya karena Liesel yang belum melunasi uang bulanannya. Arnel pun memberikan opsi di mana Liesel bisa melunasi utang itu apabila Liesel mau bercocok tanam dengan Arnel. Karena tidak ada opsi lain, maka Liesel pun mau tak mau menyetujui opsi dari Arnel. Sesudah itu, Liesel yang stres pun karena belum mencapai target penjualan lantas pergi ke bar untuk mencari ketenangan. Lalu dia melihat seorang laki-laki tajir di bar itu dan dengan putus asa, Liesel pun mencoba strategi Susan dan ternyata usahanya membuahkan hasil. Si laki itu langsung membeli 3 buah unit apartemen dan sebagai bonusnya, Liesel kembali memberikan service plus. Teman-temannya pun memuji Liesel yang langsung berhasil menjadi sales terbaik di bulan selanjutnya. Susan pun mendatangi Liesel dan mengatakan bahwa Susan tahu bahwa Liesel menggunakan
menggunakan teknik marketingnya untuk mendapatkan customer. Susan pun mengatakan bahwa Liesl dan dirinya harus saling menjaga rahasia. Namun Liesl menolak ajakan dari Susan. Sementara itu, Liesl dan Susan pun terus bersaing menjadi karyawan terbaik di perusahaan itu. Hingga suatu hari Liesl dan Susan pun malah berjanji dengan customer yang sama. Di sana Liesl malah pura-pura tidak kenal dengan Susan dan Liesl pun menumpahkan minuman ke arah Susan. Di saat Susan pergi ke toilet, Liesl pun menaruh bubuk pada minuman Susan dan Susan yang baru kembali dari toilet pun langsung meminum minuman itu tanpa curiga. Hal itu membuat Susan menjadi pusing dan pamit pulang. Seorang pria di sana pun berinisiatif untuk mengantarkan Susan pulang. Namun Liesl malah bilang kalau Susan itu sebenarnya adalah wanita tidak baik. Mengetahui informasi itu, pria itu langsung membawa Susan ke rumahnya dan menyuruhnya untuk menemani bercocok tanam. Keesokan harinya, Susan langsung emosi mengetahui bahwa dirinya sudah diajak bercocok tanam oleh pria tidak dikenal. Dan dirinya semakin emosi setelah mengetahui bahwa ini adalah ulah Liesl. Sementara itu di kantor, Liesl sangat bahagia karena berhasil menyalip penjualan Susan di kantor. Tak lama kemudian, Susan pun datang dan mengajak Liesl untuk berbicara empat mata. Di sana Susan tidak terima karena dia sudah diajak bercocok tanam oleh laki tidak dikenal karena ulah Liesl. Namun Liesl di sana tidak peduli kepada Susan. Bahkan dengan sombong, Liesl mengatakan bahwa itu adalah ulah Susan sendiri yang mengajak dirinya bersaing. Beberapa hari kemudian, Susan yang sudah bekerja mendapat kabar bahwa anaknya dilarikan ke rumah sakit. Penyakit anaknya sudah makin parah dan membutuhkan operasi secepatnya. Susan pun langsung menghubungi semua calon customernya, namun tidak ada closingan yang dapat dia lakukan. Tak lama kemudian, keadaan anaknya semakin kritis dan Susan pun mengambil jalan pintas untuk mengoperasi anaknya, di mana dia menemui tetangganya yang bernama Thomas. Diketahui bahwa Thomas ini sudah lama naksir dengan Susan dan Susan pun menyuruh Thomas untuk merampok Liesl dan sebagai imbalan Susan akan memberikan layanan penanaman padi kepada Thomas. Di suatu malam, Liesl yang baru pulang langsung menaiki taksi yang dikemudikan Thomas. Liesl yang kelelahan pun tertidur hingga tanpa sadar Thomas membawanya ke tempat sepi. Bangun-bangun, Liesl malah sudah akan dinodai oleh Thomas dan ternyata Thomas ini selain mau membunuh Liesl, dia juga mau menodai Liesl hingga akhirnya Liesl pun metong di tangan Thomas. Keesokan paginya, Thomas yang buru-buru memberikan uangnya kepada Susan langsung pergi begitu saja. Tak lama kemudian Susan pun melihat berita mengenai kematian Liesl dan hal itu membuat Susan merasa bersalah. Namun dirinya tidak bisa apa-apa karena kesembuhan putrinya. Beruntungnya sejauh ini tersangkanya masih belum ditemukan. Hingga 6 bulan kemudian, Susan terus menjadi karyawan terbaik berturut-turut di perusahaan tersebut. Hal itu membuat Susan mendapat banyak bonus yang membuat perekonomiannya mulai membaik. Lalu tidak lama kemudian, perusahaan itu kedatangan seorang karyawan baru yang ambisius dan akan melakukan apapun untuk menjadi sukses. Ternyata karyawan ini membuat Susan kembali mengingat Liesl dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dari alur cerita film Showroom. Bagaimana guys menurut kalian filmnya? Bagus? Kalau menurut admin Roger sih rating 7/10 ya guys, karena ceritanya cukup menarik dengan bumbu-bumbu adegan yang cukup panas. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys kalau kalian suka dengan video ini. Ingat guys, kalau kalian like, comment, share, dan subscribe ya guys, rezeki kalian akan banyak, diberikan kesehatan dan panjang umur. Segitu aja ya guys dari admin Roger. See you on the next video. Bye bye.